Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah kan wa malam yasalam yakun la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Bukit Tinggi bersama Bunda Vera, seorang mujahidah dari Sumatera Barat insyaallah. Beliau adalah mujahidah akhir zaman. Bersama Ustadz akhir zaman juga ya, saya Rahmat Baikuni. Cukup bergembira ketika kami bersilaturahmi ke Sumatera Barat ini. Para mulai nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya terkait dengan bagaimana kepatuhan seorang istri kepada suami. Ya. Saya sebagai kaum laki-laki, mewakili kaum laki-laki merasa iri kepada kaum wanita. Kenapa demikian? Karena banyak sekali keutamaan yang Allah berikan pada kaum wanita. Ya, begitu banyak kemudahan bagi kaum wanita untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita dan ini menjadi cerita yang terbaik bagi para kaum akhwat, para ummahat sekalian, yaitu terkait dengan kemuliaan seorang istri yang sehari-harinya berkiprah di rumah, ya, berkiprah di rumah, namun menjadi wanita surga, ya, wanita rumah berkarir surga. Ya, Bunda pernah mendengar cerita tentang seorang akhwat yang Rasulullah ceritakan kepada putrinya Siti Fatimah, ya, namun kemudian membuat Siti Fatimah cemburu, ya. Dia bernama Muti'ah. Nah, dia bernama Muti'ah. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Fatimah, jika engkau ingin tahu seperti apa wanita penghuni surga, maka lihatlah Muti'ah." Ya. Nah, kata-kata Rasulullah ini membuat Siti Fatimah curious, penasaran. Setahu saya, dia wanita biasa saja. Dia tidak memiliki keistimewaan. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakannya sebagai wanita terbaik dan wanita penghuni surga? Maka kemudian Siti Fatimah berkunjung ke rumah beliau membawa Hasan dan Husain. Begitu sampai di rumah Siti Muti'ah, dibukakan pintunya, lalu menjawab salamnya Siti Fatimah. Dan Siti Fatimah berkata, "Wahai Muti'ah, bolehlah aku berkunjung sebentar lah, bersilaturahmi denganmu, ingin mengobrol di hari ini bersamamu di rumahmu. Bolehkah demikian?" Maka apa kata Siti Muti'ah? "Mohon maaf wahai putri Rasulullah, bukan saya tidak menghormati Anda. Ya, kewajiban kami untuk menerima tamu yang datang, apalagi putri Rasulullah SAW. Namun saya mohon maaf wahai putri Rasulullah, wahai Fatimah. Saya belum mendapatkan izin dari suami saya untuk menerima tamu hari ini. Ya, berangkatlah besok, datang kembali besok hari, insya Allah saya sudah mendapatkan izin dari suami saya." Dan cerita, besoknya Siti Fatimah datang lagi bersama Hasan dan Husain. Dan alhamdulillah saat itu diberikan izin oleh suaminya untuk menerima beliau sebagai tamunya. Ketika Fatimah masuk, ya, Siti Fatimah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumah Siti Muti'ah, beliau liatin setiap sudut rumahnya, seperti apa rumah penghuni surga, bidadari surga. Ya, ternyata beliau membandingkan dengan rumahnya, biasa saja, sama dengan rumah saya. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan Muti'ah ini sebagai penghuni surga, bidadari penghuni surga, padahal dia masih hidup di dunia? Ada sesuatu yang menarik bagi Siti Fatimah ketika melihat ke sudut kanan sana, di pojok kanan rumahnya, ada sesuatu yang aneh. Ada sebuah nampan, di atasnya ada lap, dan juga ada cambuk. Apa maksud dari benda itu, kata Siti Fatimah? Maka kemudian Muti'ah menjawab, apa maksudnya? Yang itu, iya. Dibawa oleh Siti Muti'ah. Nah, kemudian Siti Muti'ah menerangkan, engkau tahu bahwa suamiku adalah seorang petani. Ya, dia hidup mencari nafkah dengan membelah tanah, membajak sawah untuk menghidupi kami. Maka dia bermandi plus setiap hari. Setiap kali pulang, saya mandi dan membersihkan diri dan memakai baju terbaik dan wewangian terbaik, agar suamiku ketika melihat aku, hilang rasa lelahnya. Aku menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Aku ambil apa yang dia bawa, lalu aku siapkan air hangat untuk mencuci wajah, tangan, dan kedua kakinya. Setelah itu, aku lap wajahnya dengan lap ini. Lalu cambuk itu buat apa?
Lalu Siti Mutia mengambil cambuk itu dan mengatakan, "Wahai suamiku, jika selama pelayananku menjadi istrimu sampai hari ini ada yang tidak membuat engkau berkenan, wahai suamiku, cambuklah aku sepuasmu agar engkau ridho kepadaku." Subhanallah. Ya, lalu Siti Fatimah bertanya, apakah suami mau mencambukmu? Tidak, wahai Fatimah, wahai putri Rasulullah. Dia malah mencium keningku dan mengatakan, tidak mungkin aku mencambuk dan melukai bidadari yang aku miliki di dunia ini. Subhanallah. Nah, sampai di situ cerita tentang Siti Mutia. Nampaknya ini menjadi satu pelajaran yang luar biasa bagi para ummahat sekalian, yaitu berbakti dan memberikan pelayanan terbaik bagi suami. Kenapa demikian? Karena itu menjadi satu wasilah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir Rasulullah SAW mengatakan, dan ini hadis sahih insyaallah, ayyam ida salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa anta'at ba'laha wa hafadat farjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Wanita mana saja yang dia menjaga salat 5 waktunya setiap hari, salat wajib, menjaga saum Ramadannya setiap tahun, dan dia mentaati suaminya dalam keadaan suka dan duka, dan juga menjaga kehormatan dan kecantikannya hanya untuk suaminya, mahramnya, maka dia akan masuk surga lewat pintu mana saja yang diinginkan. Semoga ini menjadi satu pencerahan bagi para bunda sekalian untuk menjadi wanita rumah berkarir surga, ibu rumah tangga berkarir surga. Jangan merasa minder, jangan merasa rendah ketika menjadi ibu rumah tangga. Yakinilah, sebaik-baik nasihat dari Rasulullah adalah nasihat yang Rasulullah sampaikan pada kita. Salah satunya adalah baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Karena sebaik-baik wanita di muka bumi ini adalah yang mampu mendesain rumahnya menjadi poros surga bagi keluarganya. Saya Rahmat Baikuni bersama Bunda Vera dari Bukit Tinggi menyampaikan barakallahu fikum. Jangan lupa tonton terus dan simak terus kajian-kajian kami di channel YouTube Rahmat Baik Ustadz Rahmat Baikuni Official dan juga Ayoga Official. Ayoga Official dan Ustadz Rahmat Baikuni Official. Saya Rahmat Baikuni dari Bukit Tinggi bersama Bunda Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.